Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Elvira dalam mata pelajaran Seni Budaya. Apa kabar anak-anakku? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap menerapkan perilaku hidup sehat dan melakukan social distancing. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai pada bab ini ada 2. Yang pertama, KD 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Yang kedua, KD 4.1 yakni menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran pada materi ini yakni Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda di Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Dan yang keempat, kalian mampu mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Apa itu menggambar? Tentu kalian sudah tidak asing dengan kata menggambar. Sejak kalian duduk di bangku SD, bahkan TK, kalian pasti sudah pernah untuk membuat sebuah gambar. Menggambar itu sendiri yakni adalah aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dimensi maupun 3 dimensi. Menggambar juga dapat diartikan sebagai kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan dan imajinasi media 2 dimensi serta 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang. Apa saja yang dapat dijadikan objek menggambar? Yang pertama ada objek flora atau tumbuhan, yakni seperti gambar bunga mawar, bunga melati, daun, dan berbagai tumbuhan lainnya. Yang kedua ada objek fauna atau biasa kita sebut dengan hewan, seperti gambar kupu-kupu, ada burung, ada bebek, dan berbagai hewan lainnya. Yang terakhir ada objek alam benda. Pasti kalian sering menemukan benda-benda yang ada di rumah seperti guci, botol, meja, kursi, ya. Itu merupakan contoh-contoh objek yang bisa kalian gambar. Dalam menggambar, kita juga harus memperhatikan komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada komposisi simetris dan yang kedua ada komposisi asimetris. Komposisi simetris menunjukkan objek bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi bagian yang kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan objek kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi bagian kanan dan bagian kiri itu tidak sama.
Selanjutnya, alat dan bahan menggambar. Yang pertama ada pensil. Pensil ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada pensil H dan pensil B. Nah, pensil H ini memiliki sifat keras dan biasanya digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B ini sifatnya lunak dan biasanya digunakan untuk membuat garis yang tebal. Alat menggambar yang kedua ada pensil warna. Pensil warna ini menghasilkan variasi warna yang lembut dan dapat mewarnai gambar dengan cara gradasi. Nah, apa itu gradasi? Gradasi yaitu pemberian warna dari arah gelap ke arah terang atau sebaliknya. Yang ketiga ada pulpen atau ballpoint. Nah, apabila kita menggambar menggunakan pulpen atau ballpoint, akan menghasilkan karakter yang kuat. Berbeda apabila kita menggunakan pensil. Dan yang keempat ada krayon. Krayon ini dibagi menjadi dua jenis. Ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Karakter yang dihasilkan oleh krayon ini menimbulkan kesan yang lembut ataupun cerah. Dan yang terakhir, kita membutuhkan kertas untuk menggambar. Nah, kertas yang diperlukan ini adalah kertas yang berwarna netral seperti putih dan warna-warna pastel lainnya. Selain itu, kita juga memerlukan kertas yang dapat mengikat atau menyerap bahan pewarna. Selanjutnya ada teknik menggambar. Nah, di sini ada 5 tahapan untuk teknik menggambar. Yang pertama, kita itu harus mengetahui bentuk dasar objek gambar. Yang kedua, kita harus mengetahui dulu bagian-bagian objek gambar. Misalnya sebuah bunga. Bagian-bagian bunga itu ada putik, ada daun, ada kelopak, ada batang, seperti itu. Dan yang ketiga, kita menyusun atau menggabungkan bagian-bagian itu menjadi suatu kesatuan yang utuh. Yang keempat, kita harus memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih ataupun berwarna. Dan yang terakhir, kita harus memberi kesan untuk latar belakang, yaitu backgroundnya sendiri ya. Nah, teknik menggambar flora. Yang pertama, gambarlah objek secara garis besar. Yang kedua, gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. Yang ketiga, tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Nah, ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Yang keempat, berilah asiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Yang selanjutnya ada teknik menggambar fauna. Yang pertama, kita harus membuat bentuk oval ya. Ini contohnya ibu gambarkan bebek. Yang pertama, kita buat bentuk oval untuk bagian tubuhnya. Yang kedua, tambahkan bentuk kerucut leher, kepala, dan ekor. Nah, kita tambahkan kepalanya kerucut, berbentuk kerucut, kemudian leher, kepala, dan ekor. Nah, yang terakhir, bentuklah atau berikan arsiran atau warna pada
gambar tersebut ya. Lalu kita berikan warna dan arsiran supaya gambar tersebut lebih terkesan hidup. Yang terakhir, teknik menggambar alam benda. Yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Ya, jadi kita buat dulu cangkirnya, lalu buatkan piringnya. Ya, ini tinggal diberi garis dan jadilah sebuah cangkir. Yang ketiga, sempurnakan bagian gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Seperti tadi gambar flora dan fauna, terakhir itu memberikan arsiran atau warna ya, sehingga gambarnya lebih terkesan hidup atau nyata gitu. Adapun yang harus diperhatikan dalam menggambar bentuk, yang pertama ada proporsi ya. Yang kedua ada komposisi ya. Yang tadi ada komposisi simetris ataupun asimetris. Yang ketiga yang harus diperhatikan yakni adalah cahaya. Jadi harus diperhatikan gelap terangnya. Seperti pada gambar ini. Nah, ini adalah bagian yang tidak terkena cahaya, sehingga diberi arsiran lebih gelap dibanding di bagian dengan bagian sini. Nah, bagian ini lebih terang karena terpapar oleh sinar ya. Jadi warnanya itu lebih terang daripada bagian yang sebelah sini. Nah, ini kan tidak terkena cahaya gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Jadi gunakanlah arsiran dan warna yang sesuai. Yang kelima, gunakanlah latar belakang atau background ya. Ini backgroundnya jangan dibiarkan putih, tapi berikan arsiran atau warna ya. Nah, berikut telah Ibu sampaikan materi mengenai menggambar. Di bawah ini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan objek menggambar? Yang kedua, apa saja yang dapat dijadikan objek menggambar? Yang ketiga, jelaskan komposisi simetris dan asimetris. Yang keempat, sebutkan alat dan bahan untuk menggambar. Dan yang terakhir, jelaskan tahapan teknik menggambar. Nah, untuk itu, pertemuan kali ini telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya ya, sebelum pertemuan yang akan datang. Jadi harus selesai sebelum minggu depan ya. Ibu tunggu melalui WhatsApp ya. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.